Makana Muhammadun aba akhatimi rijalikum. Al-Ahzab 40 ini jan ayat konspirasi hebat. Ayat-ayat yang berkaitan wa min ummatin khalafiha nadhiron itu sambrek, bahwa setiap dari kalian, di antara kalian, nafas kalian bersama hidup dengan kalian itu ada nadhiron. Qad ja'akum rasul, hidup di antara kalian itu ada rasul, selalu di tengah-tengah di antara kalian sendiri, yang bisa kamu tanya bagaimana menjalankan agama itu seharusnya. Ini sambrek. Laqad manallah, sungguh keagungan yang tak terhingga sebagai bentuk maha murahnya Allah, karena maha rahman dan rahimnya, kemuliaannya. Laqad manallah alal mu'min, dijadikannya orang mukmin yang diantara mereka dari golongan mereka sendiri, dari anfus jiwa mereka sendiri, di zaman mereka sendiri, satu zaman dengan mereka. Kemuliaan dan keagungan tak terhingga. Saat mereka bertatap muka dengan Rasul, ditunjukkan keberadaan Tuhan, sehingga di dalam hatinya mengenal Tuhan, mengenal tujuan hidup. Yatlu alaihim ayatih, yang membacakan ayat-ayat nyata. Jadi kalau kita fokus pada makna sholat, utlu ma ukhya ilaika minal kitab. Utlu itu sering dimaknai bacalah. Tola'a itu maknanya ikuti. Tidak sekedar membaca tulisan, tapi ikuti, pedomi, ikuti, pedomi dan ikuti. Utluma, apa-apa yang diwahyukan ilaika kepada kamu, yang menjadi bagian dari Alkitab. Utlu ma ukhya ilaika minal kitab. Kalau kalimat itu ikuti, sapa sing mbok ikuti? Berarti kalimat tola'a atau ikuti itu ngikuti wong apa ngikuti bis? Ngikuti orang apa ngikuti bis? Enek bis lewat mbok tutni ngono wae. Mesti kan ngikuti orang yang dapat memberi petunjuk jalan kembali, kan begitu kan? Bis mbok takoki gak iso. Sehingga utlu itu tegasnya adalah ikuti seseorang yang dalam kepastian tujuan hidup. Ikuti seseorang yang mengenal Tuhanmu dengan pasti, sehingga sholatmu itu sholat yang mencegah fahsya wal mungkar. Mencegah fahsya, mencegah dari sistem virus fahsya. Fahsya itu sebuah perilaku yang hilangnya rasional, hilangnya akal. Jadi orang jadi pejabat upamane kemudian korupsi, mestine logikanya itu adalah uang yang digunakan untuk kemakmuran rakyat, malah ingin menggemukkan dirinya dan keluarganya untuk kepentingan dirinya dan partainya semata. Pada saat ini yang dilakukan berarti dia melanggar fahsya. Orang yang kehilangan akal sehat tidak lagi bisa berpikir secara jernih, bahwa semua bentuk aturan ditinggalkan semua, yang penting nafsunya itu adalah tercukupi, kaya, pamer, riya, sum'ah.
itu adalah pola perilaku fahsya, perilaku yang tidak ada nalar-nalarnya. Hanya dengan sholat memiliki sebuah mencegah fahsya. Kan ini ayat. Jadi dengan kata lain, siapa yang tidak sholat berarti fahsya, kan begitu kan? Sholat itu apa? Zikir dan sadar menjalankan dawuh guru. Konkretnya begini, sholat itu hati ada kehadiran, tahu tujuan hidup, tahu sistem hidup, tahu hakikat, dan yang dilakukan itu nadhiron, berada di dalam jaminan ibadah. Orang yang menjamin apa yang kamu lakukan itu bernilai ibadah. Ini mutlak harus ada yang jamin gitu loh. Jadi kalau kamu mencari guru, cari guru yang menjamin ini, karena itu ayat Quran, musyahidan, mubasyiron, nadhiron, bahwa apa yang kamu lakukan itu menjamin apa yang kamu lakukan itu menjadi ibadah. Gampangannya menjadi masuk surga, katakanlah umpamanya begitu. Menjamin. Tapi kalau tidak menjamin, ya tentunya jika niatnya bersih, tujuannya bersih, suci, kan gitu. Apa-apa dijamin tapi niatnya kotor, ya enggak mungkin. Nah, jadi jika kamu melakukan produksi di sawah, di kantor, karena niatnya menjalankan dawuh guru, itu namanya bahwa menjalankan perintah Tuhan. Jaminan, nadhiron, berita gembira. Yang dimaksud berita gembira itu karena dijamin. Tapi kalau kamu cari guru kemudian jenengan jamin, loh kata kitab ini begini, ya enggak jamin itu namanya. Itu hanya untuk wawasan, tidak untuk guru hakiki. Paham ya? Karena Qur'annya menjamin, teman-teman. Kemudian mencegah fasyak wal mungkar, mencegah perilaku-perilaku yang tidak mengenal sakarepe dhewe, tidak mengenal lah. Orang itu kalau tidak mengenal, jadi sholat itu mencegah fasyak wal mungkar, ngingkari kebenaran, ngingkari keberadaan Rasul, ngingkari ilmu. Ini yang harus hati-hati. Pola-pola pengingkaran, yang bentuk-bentuk pola pengingkaran itu dari hal yang krusial, yang sederhana, yang sepele. Nek kowe duwe karakter seneng ngentai orang, seneng bully, walaupun mungkin hanya sekedar jarak, ya. Kemudian merasa diri lebih, anak kesombongan. Ini adalah instrumen-instrumen mungkar. Jadi nek seneng membuli, seneng mengolok, seneng nilai negatif, ben petuk wong iki eneke mikir langsung menilai negatifnya. Orang itu akan menjadi hebat dan siap menjadi sukses, menjadi baik. Sukses dalam pengertian apa saja saat kamu mampu melihat orang lain sukses, kamu ikut bahagia.
kamu ikut senang. Saat kamu melihat orang lain sukses, walaupun kamu nggak kecipratan apapun, kamu ikut bahagia karena ada orang lain sukses. Kamu bakat menjadi orang sukses. Tapi kalau nggak bakat melihat orang sukses, halah gitu saja aku juga bisa kalau mau, kan gitu. Hati-hati dengan penyakit, itu penyakit kemungkaran. Itu yang kita butuh hati-hati. Waladzikrullahi akbar. Ingat kepada Allah itu sesuatu yang besar. Nah, itu katanya nanti ada pertemuan ya. Jadi bias-bias itu yang menjadikan widodari. Widodari itu seseorang yang telah memiliki jasad atau rogo, orang yang punya jasad atau rogo, yang dikembangkan untuk menjadi produktif, memberdayakan diri, mendevelop dirinya untuk berkembang, mendukung, mensupport lingkungan supaya lingkungan itu juga maju bersama. Kalau lingkungannya maju, dirinya juga akan katut maju dan berkembang. Bidadari. Turofun itu gelas ini. Gelas ini turofun. Katakanlah demikian, ini turofun. Jadi digunakan untuk nyuguhni isi. Untuk nyuguhni isi. Isi ini adalah air, ilmu atau zikir. Saat seseorang itu disuguhi di wadah gelas, gelasnya bersih, layak untuk menjadi suguhan. Inilah turofun. Cara-cara untuk nyuguhne itu juga benar, dengan akhlak, dengan adab. Ora gelasnya diuncalne, itu menjadi hurin. Tapi turofun in dan hurin dimaknai widodari. Redaksi narasi widodari turofun dan hur itu menjadi widodari bermakna, arti ini menjadi tafsirnya menjadi perempuan yang sangat cantik, tembus pandang dan bernuansa syahwat. Itu kan rumusan gendeng binti gila. Kenapa? Mati iki gak nganggo raga, ragane dipendem. Sing tinggi manten ndek kono lho apa? Ndek donya ngempet syahwat. Engko nek mati mung mikir mergo gantine sahabate dobel 17. Rumusan piye gitu. Itu jadi syahwat.
surga itu ketemu dengan Tuhan. Widodari itu instrumen Tuhan. Jadi sahabat. Jadi Tuhan itu dinilai secara nafsu syahwat. Itu bias itu. Generasi awal merumuskan itu. Anehnya generasi selanjutnya enggak benahi, malah dinemen-nemeni kan gitu. Wong wedok karo dine wong wedok kan apa gak pengen mlebu surga. Nek mlebu surga nek entuk wedok 70 wanita cantik ndek kono arep nyapa nek entuk widodari neh. Ngono ora nek wong protes sakmene kae. Kalau protes kok widodari kok namung kakung. Pripun Pak Yai, napa kula mboten entuk widodari kan. Homo nek kono, lesbi. Ini distorsi teman-teman. Banyak. Kubur juga sudah sering saya sampaikan. Zikir dan wirid juga sudah saya sampaikan. Makana Muhammadun aba khatimi rijalikum. Al-Ahzab 40 ini jan ayat konspirasi hebat. Ayat-ayat yang berkaitan wa min ummatin khalafiha nadhiron itu sambrek bahwa setiap dari kalian, di antara kalian, nafas kalian bersama hidup dengan kalian itu ada nadhiron. Qad ja'akum rasul, hidup di antara kalian itu ada rasul, selalu di tengah-tengah di antara kalian sendiri. Yang bisa kamu tanya bagaimana menjalankan agama itu seharusnya. Ini sambrek. Laqad manallah, sungguh keagungan yang tak terhingga sebagai bentuk maha murahnya Allah, karena maha rahman dan rahimnya, kemuliaannya. Laqad manallah alal mukmin, dijadikannya orang mukmin yang diantara mereka dari golongan mereka sendiri, dari anfus jiwa mereka sendiri, di zaman mereka sendiri, satu zaman dengan mereka. Kemuliaan dan keagungan tak terhingga. Saat mereka bertatap muka dengan Rasul, ditunjukkan keberadaan Tuhan, sehingga di dalam hatinya mengenal Tuhan, mengenal tujuan hidup. Yatlu alaihim ayatih, yang membacakan ayat-ayat nyata. Wa yu'amilhumul kitab, yang ditunjukkan makna sebenarnya Alkitab sebagai pedoman hidup yang akan menuntun pada keselamatan secara mutlak. Agama tidak doktrin. Saat di antara kalian bertemu dengan Rasul. Ayat ini tutupannya enggak enak. Ayat ini tutupannya enggak enak. Kanu min qabl lafi dulali mubin. Kanu min qabl lafi dulali mubin. Apa artinya?
keadaan seseorang sebelum ketemu Rasul itu berada di dalam gelap, menggelapkan, mubin, nyata. Ayatnya begitu. Bagaimana cacaannya ayat ini? Laqad manallahu 'alal mu'min idz ba'atsa fihim rasulan. Iman itu hanya jika ketemu tatap muka dengan Rasul. Dan jika kamu tidak ketemu dengan Rasul, kanu min qabl lafi dulali mubin, berarti kamu berada di dalam gelap yang nyata. Ayat ini kan terlalu jelas. Kapan gue ketemu Rasul? 1400 tahun kepungkur. Lagi terus piye nek gak ketemu Rasul? Ya we gelap. Lah piye supaya kula ketemu? Ya kaji utawa umroh kono. Tunggonono. Di makame Nabi Muhammad gak gelem tangi jejekono. Nek Romo tahun 2013 aku kaji tawaf mubeng wis. Jadi tawaf ki saya tawaf ngelilingi Ka'bah. Saya ngelilingi yang kedua itu mulai gremeng. Iki lho gek cara apa iki aku. Jadi saya tuh keliling Ka'bah itu karo gremeng. Iki lho gek cara apa iki? Jirene rawuh gempuri berhala, kundur malah ninggal berhala sakmene gedine. Terus ki gek cara apa ngene. Terus nek wayah kala-kala mepet Ka'bah tak tuk. Lah melihat orang-orang yang di sana itu kan sing ngusapi, sing weyah gitu kan, kayak nyembah itu. Terus saat putaran kelima saya nyandar makom Ibrahim. Saya nyandar gitu, iki neh. Iki lho gek cara apa mung perkara bekas sikile Nabi Ibrahim wae lho dipacaki. Iki jane piye wong loro iki ya. Ya dampaknya rada kesel ya. Nyandar ndek ngene makam Ibrahim. Terus rumahsaku gak halusinasi, rumahsaku enggak enek cahaya di sebelah saya ngaku namanya, terus kemudian aku Ibrahim. Gremeng napa Mas? Tanya ke saya. Gremeng napa Mas? Ora toh. Sejarah iki jenengan ki gempur berhala. Sedo kok nggawe tipak sikil wae teko nyembah. Iki gaweane jenengan ngaten iki. Mboten. Pak Wit mung domblong. Yes. Iki bapak ki omong-omongan karo sapa? Nakoki, sinten to, Mas? Wi enek wong 3700 tahun kepungkur.
Sinten? Ngakune Nabi Ibrahim aku. Dene lagi roh Mekah iki kok ya nan. Lagi kok nggawe wong kula roh Mekah nggih nembe niki. Nek tenan kacau ta. Kacau. Tapi logika tata cara haji itu dari mazhab. Artinya setelah Nabi Muhammad. Ini hanya bagian dari mindset kembali. Ini bukan berarti melantang wong Islam. Enggak. Kita hanya ngajak berpikir kritis. Ojo nemen-nemen kegawa doktrin gitu loh maksudnya Romo itu. Tak alon-alon ini.